got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli, NIM 10519254, lokal IP 3H. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Hukum Islam dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mariani SAG MHI, dengan materi yaitu kaidah-kaidah hukum Islam serta macam-macamnya. Pengertian kaidah. Kawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Dalam bahasa Arab, kaidah memiliki banyak arti, diantaranya al-asas atau dasar atau fondasi, al-qanun atau peraturan dalam kaidah dasar, al-mabda atau prinsip, dan al-nasak atau metode atau cara, al-qiddah cara duduk yang baik atau yang buruk, qaid ar-rajul atau istrinya, Zulqa'dah atau nama salah satu bulan Qamaria yang mana orang Arab tidak mengadakan perjalanan di dalamnya, dan lain sebagainya. Untuk pengertian kaidah sendiri dapat disimpulkan yaitu kaidah merupakan aturan-aturan yang dipergunakan dalam menggali dan menemukan suatu hukum syar'i. B. Kaidah induk. Dalam perumusan hukum Islam kita mengenal dua macam kaidah, yaitu kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah. Kaidah fiqhiyah merupakan dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara' yang bersifat mencakup sebagian besar sebagian-bagiannya dalam bentuk teks perundang-undangan yang ringkas atau singkat padat, yang mengandung penerapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Kaidah fikih sebagaimana tersebut berfungsi untuk memudahkan para mujtahid atau para fuqaha yang ingin mengistinbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syara' dan bermaslahatan manusia. Sedangkan kaidah usuliyah adalah dalil syara' yang bersifat menyeluruh, universal dan global, kulli dan mujmal. Jika objek bahasan usul fiqh antara lain adalah kaidah penggalian hukum dari sumbernya, dengan demikian yang dimaksud dengan kaidah usuliyah adalah sejumlah peraturan untuk menggali hukum. Kaidah usuliyah itu umumnya berkaitan dengan ketentuan adalah lafaz atau kebahasaan. Sumber hukum adalah wahyu yang berupa bahasa. Sementara kaidah usuliyah berkaitan dengan bahasa. Dengan demikian, kaidah usuliyah berfungsi sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum yang terdapat dalam bahasa wahyu itu. Menguasai kaidah usuliyah dapat mempermudah faqih untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Dalam hal ini, kaidah fikih pun berfungsi sama dengan kaidah usuliyah, sehingga terkadang ada suatu kaidah yang dapat disebut dengan kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Dalam kaidah fikih terdapat 5 kaidah induk atau kubra, yaitu 1. Semua urusan bergantung kepada niat, dan yang kedua, keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan, dan yang ketiga yaitu kesulitan itu membawa kemudahan, dan untuk yang keempat, adat atau kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai hukum, dan untuk yang kelima, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Yang B. Semua urusan bergantung kepada niatnya. Niat adalah keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan ibadah dalam rangka ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semua perbuatan manusia dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum taklifi bergantung kepada motivasinya. Niat yang mendasar adanya di dalam hati dan yang mengetahuinya hanya Allah. Tujuan daripada persyariatan niat adalah yang pertama, niatul amal, yaitu membedakan masalah adat dengan ibadah. Contohnya at-tawaf, khusus tempatnya tidak boleh di tempat lain.
Bila ada orang yang memutari rumah seperti tawaf, tapi tujuannya nyari sesuatu yang hilang, bukan ibadah, apakah dikatakan bid'ah atau syirik? Tergantung niatnya. Membedakan satu ibadah dengan ibadah lain seperti sholat sunnah dengan sholat wajib, rawatib dan lain-lain, mandi wajib atau mandi bersih-bersih saja. Kedua adalah niatul ma'muliyah, niat kepada siapa kita beribadah. Itu niat yang sering dibahas dalam kitab akidah. Kepada siapa kita beribadah, apakah karena ria atau hanya kepada Allah. Seorang ulama berkata, orang yang diberi taufik oleh Allah adalah orang yang menjadikan adat kebiasaan sebagai ibadah, dan orang yang merugi adalah orang yang menjadikan ibadah sebagai adat. Kenapa bisa demikian? Dalil Nabi pernah berkata, seorang laki bersenggama dengan istrinya itu berpahala. Lalu para sahabat bertanya, apakah seorang di antara kami mendatangkan syahwatnya lalu dia dapat pahala? Nabi pun menjawab, bukan. Kalau dia meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram, dia berdosa. Begitupun sebaliknya, bila ditempatkan pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Contohnya, bila makan diniatkan agar kuat dalam bekerja, dalam ibadah dan ibadah lain, maka bernilai ibadah. Ketiga adalah qiyal, yaitu melakukan perbuatan haram tapi nampaknya kelihatannya boleh. Berkelit atau berbelok-belok seakan yang dilakukan itu boleh tapi sebenarnya tujuannya haram. Perlu diketahui, orang yang melakukan hal haram dengan qiyal memiliki dua kerusakan, yaitu yang pertama, dia tetap melakukan dosa karena perbuatan itu tetap hukumnya haram sekalipun sehebat apapun dia berkelit. Dan untuk yang kedua, dosa besar karena dia berusaha menipu Allah, padahal Allah Maha Tahu. Dan kemudian pembahasan materi akan dilanjutkan oleh saudari Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Agitasari, NIM 105190245. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh saudara Ramli, yaitu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan adalah salah satu kaidah yang disepakati para ulama. Rasulullah pernah bersabda, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu, menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Yang B, sumber kaidah dapat kita lihat dari hadis. Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul kemusyrikan, apakah sesuatu itu keluar dari perut atau tidak, maka janganlah keluar masjid sehingga ia mendengar suara atau mendapatkan baunya. Dan C, kesulitan itu membawa kemudahan. Disebutkan dalam sabda Rasul, aku diutus oleh Tuhan dengan membawa agama yang penuh kecenderungan dan toleransi. Yang D, adat atau kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, apa yang dipandang oleh kaum muslimin maka di sisi Allah pun baik. Yang E, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hal ini berarti merupakan suatu kaidah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri dari hal yang membahayakan. Dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada. Kaidah-kaidah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. 1. Kemudaratan membolehkan larangan-larangan. Kedua, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan karena sekedar kedaruratannya. Ketiga, kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. 4. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik permasalahan. Berbicara tentang kegunaan kaidah fikih sebagaimana disebutkan oleh Ali Ahmad Al-Nadwi sebagai berikut.
1. Mempermudah dalam menguasai materi hukum karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan. 2. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan. 3. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analog dan takrij untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan baru. 4. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan meluarkan dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu. 5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk mengangkat maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar. 6. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu yang bermacam-macam. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.